Ketahanan mental seseorang teruji bukan pada saat segalanya serba mulus, jalan lurus tanpa ada lika-liku dan pergumulan berat. Namun mentalitas seseorang itu baru teruji dan baru ketahuan seperti apa mentalnya bila ia dirundung atau tersandung sebuah masalah. Ketika bertubi-tubi mungkin beban berat yang menindih luar biasa, dan itu membuat dia makin tersandung, dan kalau sudah tersandung dia jatuh, dan saat jatuh dia menjadi sulit bangun lagi. Inilah yang menguji dan memperlihatkan bagaimana mental seseorang. Ada dua macam mental ketika seorang dirundung dan tersandung masalah. Ada yang bermentalitas korban, merasa diri sebagai korban keadaan lalu menyalahkan, lalu kemudian mencari kambing hitam dari musibah atau masalah yang dihadapi dan mempersalahkan orang lain. Tetapi mentalitas yang kedua adalah mentalitas pemenang. Kalau mentalitas korban itu victim, maka mentalitas pemenang itu adalah victor. Yaitu orang yang ketika dirundung atau tersandung masalah tidak lalu kemudian membiarkan dirinya terjerembab dan lalu terbenam di dalam masalah itu. Namun dia bangkit dan berjuang lagi. Tidak mencari siapa yang salah, tetapi memeriksa diri apakah dirinya salah dan memeriksa introspeksi dirinya. Ini yang menyebabkan walaupun dia dirundung masalah, ketersandungannya tidak membuat dia terjatuh habis-habisan dan tidak dapat lagi bangkit. Namun satu hal yang paling penting untuk supaya mentalitas victor atau mentalitas pemenang itu terbangun dalam hidup kita, kita perlu diperlengkapi. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mungkin menjadi seorang pemenang. Kita perlu diperlengkapi. Tentu saja orang yang mau menang di dalam sebuah pertandingan, dia harus latihan, dia harus diberikan berbagai macam piranti atau perlengkapan-perlengkapan untuk dia mencapai kemenangan itu. Begitu juga ketika orang berjuang dalam peperangan, dia perlu diperlengkapi senjata-senjata untuk dia bisa memenangkan peperangan itu. Kita semua untuk mencapai kemenangan perlu diperlengkapi. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini yang akan menyapa kita bagian terakhir dari Roma pasal 8. Kali ini ayat yang ke-36 sampai 37. Saya bacakan pertama di dalam Alkitab versi terjemahan baru. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lalu dari versi Alkitab, versi mudah dibaca, dikatakan demikian. Dalam kitab suci tertulis, demi engkau kami berada dalam bahaya maut sepanjang masa. Orang menganggap kami hanya seharga domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua hal itu, kita menerima kemenangan penuh melalui Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Roma 8 ayat 36-37 ini merupakan bagian pamungkas dari renungan kita sepanjang Roma 8 dari beberapa hari atau minggu yang lalu. Kita melihat bagaimana di sinilah sebenarnya puncak dari orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Yaitu sebuah kehidupan yang terus-menerus diperlengkapi untuk menang. Karenanya digambarkan sebuah ungkapan ayat 36 tadi bahwa dalam kitab suci tertulis, oleh karena engkau, oleh karena Tuhan, kita ada dalam bahaya maut sepanjang hari dan dianggap sebagai domba sembelihan. Yang berarti ini mau beritahu kepada kita bahwa tidak dapat dipungkiri kita dapat berhadapan dengan bahaya maut sepanjang hari dikatakan. Berarti tidak mungkin kita bebas dari yang namanya masalah. Bahaya maut saja bisa terus menyerang kita sepanjang masa, apalagi masalah-masalah di dalam kehidupan. Dan dianggap sebagai domba sembelihan. Kenapa digambarkan domba sembelihan? Domba-domba yang siap dikorbankan. Perhatikan di sini. Kembali disebutkan dikorbankan. Domba-domba yang mungkin kalau dia menyadari dia akan dikorbankan, dia merasa dirinya korban. Dan di sini adalah mentalitas victim atau mentalitas sebagai korban lalu kemudian makin bertumbuh.
Namun justru dikontraskan dalam ayat 37, berangkat dari orang yang bermentalitas korban, bagaikan domba sembelihan, menuju kepada sosok yang bermentalitas lebih dari pemenang. Dan karena itu digambarkan di sini bekal yang menyebabkan seseorang bisa menang, yaitu sebuah perlengkapan kemenangan yang berasal dari kasih sempurna Allah. Bukankah Roma 8 dalam ayat 31 sampai 38 mau memberitahukan kepada kita tentang bagaimana kasih Tuhan itulah sebenarnya sumber dan kekuatan untuk seseorang bisa menang. Ini adalah sebuah kemenangan sempurna, yaitu dipersenjatai oleh kasih Allah. Diperlengkapi oleh kasih Allah. Bayangkan kita domba-domba yang siap disantap oleh serigala atau siap disembeli menjadi korban. Bayangkan bagaimana gambaran itu adalah seperti orang yang sedang tersandung atau dirundung masalah yang siap-siap akan tamatlah riwayatnya atau segala kehidupannya. Tetapi justru sang gembala yang agung itu memperlengkapi dengan tongkatnya, dengan gadaknya, dia melindungi, kasihnya memagari sampai domba-domba yang siap disantap oleh serigala atau siap dikorbankan itu terlindungi. Sehingga dia tidak lagi bermentalitas korban tetapi bangkit menjadi pemenang. Karena itu dikatakan kita lebih dari pemenang. Apa yang diajarkan lewat renungan hari ini, sabda Tuhan dari pesan penting di Roma 8 mengingatkan kita bahwa bila kita dirundung dan tersandung masalah, tetapi masih terus berlindung dan terhubung dengan Allah, maka masalah tidak akan bisa melingkupi kita. Karena dahsyat kasih-Nya yang ajaib, yang sempurna, itu memperlengkapi jiwa kita, sehingga kita tenang dan menang mengatasi segala macam persoalan. Bahkan dikatakan lebih dari seorang pemenang. Ingat, perlengkapan itu Tuhan sudah berikan, hanya seringkali kita tidak mau gunakan. Tuhan sudah perlengkapi kita dengan cinta kasih yang ajaib, yang utuh, yang penuh, yang sempurna. Tapi seringkali kita abaikan itu. Tuhan sudah perlengkapi kita dengan berbagai macam pertolongan, senjata-senjata yang dapat kita pakai untuk berjuang sampai menang. Begitu juga ketenangan itu memberikan kepada kita sebuah kelegaan untuk bisa berjuang juga dengan benar karena kita lakukan dengan tenang. Mari kita syukuri ini dan ingat terus di dalam pikiran kita, bangun di dalam iman kita bahwa kita diperlengkapi oleh kasih Allah yang sempurna untuk kita menang. Rahasianya adalah tetaplah hidup terus terhubung dan terus berlindung di bawah naungan Allah kita. Sehingga saat kita dirundung dan tersandung masalah, kita tetap bisa terus berjuang, bahkan memenangkan pergumulan-pergumulan di dalam masalah kita. Dahsyat kasih-Nya menyertai kita dan memperlengkapi hidup kita untuk berjuang sampai menang. Amin.